Konsekuensi penetapan suatu kawasan menjadi Global Geopark Network adalah keharusan melestarikan seluruh ekosistem dan melindungi keutuhan lanskap di dalamnya. Satu hal yang belum sepenuhnya disadari oleh pemerintah dan pengelola adalah bahwa cendana yang tumbuh di beberapa lokasi Gunung Sewu ini merupakan salah satu threatened species dalam Red List kategori IUCN. Keragaman biologi merupakan salah satu nilai yang ditetapkan dalam konsep geopark, dengan konservasi sebagai salah satu pilar pengembangannya. Secara khusus di Gunung Kidul, hal ini menjadi sangat penting karena cendana yang tumbuh di lokasi ini menjadi materi genetik untuk keperluan reintroduksi ke habitat alaminya di Kepulauan Busur Luar Banda. Potensi Gunung Kidul sebagai sumber materi genetik untuk reintroduksi ini sangat besar, dengan mempertimbangkan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa cendana di lokasi ini memiliki variasi genetik lebih tinggi, terutama pada populasi dengan basis genetik yang luas. Kondisi ini menuntun kepada pemikiran untuk menjadikan kawasan Gunung Sewu sebagai pusat pengembangan dan konservasi ex situ cendana. Namun, perlu menjadi perhatian secara serius bahwa beberapa lokasi telah mulai mengalami degradasi dikarenakan penebangan liar, pencurian, dan pembukaan lahan untuk wisata maupun pemukiman. Cendana yang ada di Kampung Tujuh itu sejak tahun 70-an. Jadi untuk warga sendiri nyampe saat ini masih ketat untuk menjaga atau melestarikan namanya pohon cendana itu. Biar tidak dicuri atau ditebangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sejak bulan September 2015, UNESCO menetapkan kawasan Pegunungan Sewu sebagai Global Geopark Network. Geopark Gunung Sewu, kawasan kars tropis terluas di Asia Tenggara, merupakan bentang alam dan kars tropis atau kawasan dengan karakteristik khusus yang memiliki keragaman geologi, biologi, dan budaya yang membentang dari wilayah Gunung Kidul, Wonogiri, hingga Pacitan dengan total area 1.300 km persegi. Gunung Sewu memiliki sejarah formasi geografis yang beragam, yang menjadikannya memiliki kondisi lanskap yang beragam pula. Berdasarkan sejarah formasi geografisnya, geoarea Gunung Kidul terbagi menjadi 3 zona, yaitu yang pertama adalah zona barat yang berisi dataran tinggi Batur Agung, yang kedua zona tengah yang berisi dataran rendah Ledok Wonosari, dan yang ketiga zona selatan yang berisi kawasan kars Pegunungan Seribu. Grup pertama di zona barat meliputi Ngelanggeran dan Sriten di daerah dataran tinggi dan Beji Harjo di dataran rendahnya. Grup kedua di zona tengah meliputi Bleberan dan Mulo, serta beberapa area konservasi ex situ dengan jarak masing-masing kurang dari 10 km. Area konservasi ini yaitu Bunder, Wanagama, dan Banyusoco memiliki total luas lebih dari 30 hektar yang tertua dibangun sejak tahun 1967 dan tersusun atas lebih dari 40 provenan dari Timur, NTT, dan Jawa. Grup ketiga merupakan kawasan kars di zona selatan yang meliputi Petir, Semugi, Boto Dayakan, Tepus, dan Panggang. Nah, yang paling bagus ini sebenarnya ada dari timur juga ada, dari Rote ada, maupun dari ras lahan Karamojo juga ada. Jadi Karamojo artinya ras lahan pun sebenarnya juga bisa memberikan peluang untuk mendapatkan cendana yang bagus. Ketika itu dicuri dan terobosan muncul,
kemudian terobosan itu kita manfaatkan, ya diselamatkan gitu ya. Kita mencoba menyelamatkan itu dari terobosannya. Ya, jadi kita kita stack, kemudian kita ada perlakuan yang kita lakukan di kantor. Saat ini masih dalam proses, tapi lumayan menjanjikan meskipun persentase hidupnya masih cukup rendah. Jadi ini main-main penyelundupan hormon dan itu akhirnya terbukti bisa menghasilkan individu baru gitu ya dari terobosan tadi. Kami dari jajaran pemerintah desa juga akan menyampaikan kaitannya dengan peraturan desa khususnya untuk perlindungan pohon cendana ini. Karena selama ini dari warga masyarakat kebetulan karena daunnya ini digunakan untuk makanan ternak. Kita juga mengantisipasi jangan sampai cendana itu hilang, dicuri orang. Kita adakan paling enggak seskamling seminggu sekali kita adakan. Kita pernah membuat permain itu mulai awal tahun 2014 yang dibantu dari rekan-rekan UGM. Itu kita membuat sebanyak 300 batang polybag, hasilnya alhamdulillah bagus. Tapi sementara kita belum bisa cara menanam di lapangan, caranya gimana. Makanya kita menghimbau pada dosen-dosen UGM agar kita dikasih penjelasan, dikasih caranya, cara membuat persemaian cendana. Jadi teman-teman, sekarang saya sedang berada di tempat yang keragaman cendananya paling banyak di Gunung Sewu. Kita semua tahu kan, cendana yang asli Indonesia tadinya ada di Indonesia bagian timur, Alor, Wetar, Rote, dan lain sebagainya, di Kepulauan Busur luar Banda. Nah, di tempat aslinya malah cendana itu punah, hampir punah. Sekarang di Gunung Sewu, salah satunya di Petir ini, cendana justru makin tumbuh dan berkembang. Cuma memang ternyata yang di sini pun menghadapi begitu banyak gangguan. Sekarang tugas kita bagaimana kita bisa menjaga cendana yang masih ada. Itu tugas paling besar buat kita. Kita nggak inginkan cendana yang di Gunung Sewu yang tinggal satu-satunya di sini itu juga ikut hilang. Sementara penelitian juga membuktikan bahwa cendana di Indonesia itu lebih wangi dibanding cendana di Australia dan sebagian cendana di India. Oke, jadi jangan lupa ya, ayo kita jaga cendana sama-sama.